Selamat datang di kelas prakarya kelas 9 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang kerajinan bahan keras. Namun masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras? Kerajinan bahan keras merupakan suatu kerajinan yang tahap pembuatannya memakai bahan yang bersifat keras. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras dapat dibedakan menjadi dua, bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam, bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya, kayu, bambu, rotan, biji-bijian, batu, pasir, dan juga kerang. Sedangkan bahan keras buatan, bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras. Sifatnya kuat dan tahan lama. Contohnya, besi, kaca, semen, kaleng, kawat, timah, dan juga logam. Kita bahas bahan keras alam. Yang pertama, kayu. Kayu merupakan bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras. Kayu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dimanfaatkan dalam bentuk berbagai macam, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai bahan bangunan, termasuk juga menjadi kerajinan. Jenis kayu sangat banyak sekali, namun akan kita bahas hanya beberapa jenis kayu. Yang pertama, kayu jati. Kayu jati disebut juga sebagai raja kayu karena memiliki tekstur dan serat yang indah, serta awet, kuat, dan tahan terhadap jamur, air, dan juga rayap. Tahannya ini diakibatkan karena di dalam kayu jati terdapat kandungan minyak. Contoh kayu jati. Kayu yang kedua, kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki serat halus, juga awet dan kuat. Namun, jika dibandingkan dengan kayu jati, kayu mahoni masih kalah awet. Kayu mahoni juga tidak tahan terhadap jamur, air, dan rayap, sehingga kayu ini tidak cocok ditempatkan di luar ruangan. Kayu yang ketiga, kayu sonokling. Kayu sonokling memiliki corak atau warna yang indah, berwarna coklat gelap atau keunguan dengan garis-garis hitam yang gelap. Ini merupakan ciri khas dari kayu sonokling. Berikutnya, kayu merbau. Kayu ini memiliki tekstur serat putus-putus, warna coklat kemerahan, serta awet dan tahan terhadap serangga, sehingga cocok juga diletakkan di luar ruangan. Yang kelima, kayu cendana. Kayu ini memiliki ciri khas memiliki bau yang sangat wangi. Namun kayu ini sulit dibudidayakan dan hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, bahan keras yang kedua, bambu. Bagi masyarakat di Bali, bambu merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama masyarakat Bali yang beragama Hindu. Dalam beberapa aspek upacara menggunakan bahan-bahan bambu. Dalam kesempatan ini akan dibahas hanya beberapa jenis bambu yang dijadikan kerajinan. Pertama, bambu tali. Warnanya hijau dan kurang mengkilap, namun sangat bagus dijadikan bahan anyaman dan juga dapat digunakan sebagai tali. Yang kedua, bambu kuning. Seperti namanya, bambu ini berwarna kuning dan sangat bagus dijadikan penghias rumah dan termasuk pagar.
Yang ketiga, bambu gombong. Bambu ini berukuran besar, warnanya hijau kekuning-kuningan, dan juga sangat bagus dijadikan kerajinan tangan. Bahan keras alam yang ketiga, rotan. Rotan yang pertama jenisnya adalah semambu, termasuk rotan besar. Tumbuhnya membentuk rumpun. Sifat bahannya kasar dan ulet, berwarna coklat kemerahan dalam kondisi kering. Rotan ini sering digunakan sebagai rangka mebel karena ukurannya yang besar. Rotan yang kedua, rotan taman. Tumbuh alami di daerah kering. Batangnya hijau kekuningan dan berubah menjadi kuning telur jika sudah kering. Rotan jenis ini biasa digunakan sebagai bahan baku anyaman karena ukurannya yang kecil. Sama seperti rotan taman, rotan buyung juga termasuk rotan kecil. Batangnya hijau kekuningan dan terlihat mengkilat jika sudah kering. Rotan ini juga digunakan sebagai bahan baku anyaman. Kita masuk bahan keras buatan. Yang pertama yang akan kita bahas, kaca. Kaca adalah zat tembus cahaya dan juga jernih. Banyak dibutuhkan manusia karena sifatnya yang tembus pandang. Kaca dapat diolah dan dibentuk dalam berbagai bentuk wujud sehingga memiliki nilai yang menarik. Yang kedua, logam. Logam sangat banyak jenisnya, terdiri dari berbagai warna dan juga jenis seperti perak, emas, tembaga, dan lainnya. Sebagian produk kerajinan logam memerlukan perawatan khusus agar tidak pudar. Demikian penjelasan mengenai jenis dan karakteristik bahan kerajinan bahan keras pada prakarya kelas 9 semester ganjil. Semoga video ini bermanfaat. Untuk berikutnya akan kita bahas mengenai contoh-contoh hasil dari kerajinan bahan keras. Demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih.